tiga main fil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika seorang sahabat mengira Rasulullah SAW pergi ke kebunnya, bahwasanya sahabat ini sering diperintahkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW untuk jihad, sering diperintahkan oleh Rasulullah untuk jihad. Kemudian terpikir oleh sahabat untuk menjenguk daripada kebunnya. Kemudian dirinya bersama telah karena kebun kurma yang begitu lebat pada waktu itu, sehingga sahabat terlupa. Masuklah waktu asar, terlupa dirinya bersama Allah. Kemudian teringat di dalam kebun bahwasanya waktu asar telah tiba. Kemudian berlari di sahabat dengan kencang agar senantiasa bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan sahabat yang lain. Namun apa yang terjadi hadirin yang bersama ternyata sahabat ini tertinggal satu rakaat masjid, sehingga di akhir daripada sholat berjamaah ini doa bersama Rasulullah dan sahabat yang lainnya, beliau sahabat ini menangis di pojok Masjid Nabawi itu. Kemudian dihampiri, didekati oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai sahabat, kata beliau, Rasulullah, kenapa kau nangis? Kemudian sahabat ini menceritakan kejadian bahwasanya tadi sebelum sholat berjamaah menyempatkan diri untuk melihat daripada kebun kurma yang tidak pernah dijenguk, tidak pernah dilihat kebun kurma ini. Asbab selalu diperintahkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, sehingga di dalam diceritakan oleh ini sahabat bagaimana rimbunnya buah kurma sehingga terlupakan waktu asar. Masya Allah, saking herannya melihat kebun kurma yang tidak pernah dirawat, rimbun, sehingga tiba waktu asar tidak sadar di waktu asar, kemudian berlari ternyata masuk. Masya Allah, masuk, sehingga kesedihan, sedih ini sahabat gara-gara tertinggal satu rakaat daripada sholat berjamaah asar. Sehingga itu yang diceritakan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, adakah untuk menebus daripada satu rakaat sholat yang saya tertinggal tadi? Beliau sampaikan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa tertinggalnya satu rakaat itu tidak ada yang mampu menebusnya. Walaupun engkau menyedekahkan daripada kebun kurma, kata beliau, walaupun engkau menyedekahkan semua kebun kurma, bisa bilillah. Jangankan itu hadirin, jangankan itu wahai Rasulullah, kata beliau sampaikan kepada yang sahabat, engkau tebus dengan dunia beserta isinya pun tidak akan mampu mengalahkan daripada satu rakaat sholat berjamaah tadi. Maka inilah hadirin yang bersama yang dipahami oleh semua sahabat baginda yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga semua sahabat hadirin yang bersama pantang untuk meninggalkan daripada sholat berjamaah. Saking fahamnya mereka terhadap takbiratul ula bersama imam, takbiratul ula bersama imam. Jadi hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir bersama bahwa saya begitu banyak yang umat muslim pada saat ini yang dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Banyak kita lihat saudara muslim kita yang tidak memahami tentang pentingnya sholat berjamaah. Maka inilah tugas kita yang bersama baginda Rasulullah untuk mengingatkan satu sama lain bahwasanya sholat berjamaah ini penting dari yang sholat.
sholat berjamaah itu penting. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi yang saya sebut bahwasanya diri kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu kelompok kecil, satu kelompok yang senantiasa mengajak di antara saudara-saudara muslim kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah tadi. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal taqumu ummatu yad'una ila al-khair wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hadirin yang bersamaan, fenomena saat ini yang kita hadapi, begitu banyak di antara umat Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitu banyak yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dikisahkan hadirin yang bersamaan, ada sahabat yang namanya Wasi. Ada sahabat yang namanya Wasi, dan begitu juga ditemui oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW menangis di Masjid Nabawi pada waktu itu, menangis. Kemudian ditanya, wahai sahabat, kenapa kau menangis? Kenapa kau tidak pulang? Jadi sahabat Wasi mengatakan, wahai Rasulullah, adakah itu taubat yang Allah berikan kepada? Nah, Wasi menceritakan bagaimana maksiatnya ketika belum masuk Islam. Yang namanya mencuri, merampok, berzina, membunuh, yang berapa orang yang dibunuh. Bahkan Wasi sendiri menceritakan kepada yang mulia Rasulullah SAW bahwasanya akulah yang membunuh paman Hamzah, kata Wasi. Akulah yang membunuh paman Hamzah. Bayangkan dirinya bersama Allah, yang mana paman Hamzah pada waktu itu yang membela betul-betul Islam, yang membela pada waktu itu betul-betul membela Islam pada waktu itu yang terbunuh dengan kejamnya, dikeluarkan hatinya, dicongkel bola padanya, paman Hamzah, sehingga terkaget Rasulullah SAW mendengar curhatan daripada Wasi sahabatnya yang baru masuk Islam. Inilah yang ternyata membunuh daripada paman yang begitu kejam. Hadirin yang bersama Allah, namun apa yang disampaikan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW dengan kelembutan, beliau menyampaikan kepada Wasi, wahai Wasi sahabat, ketahuilah dosa yang engkau telah kerjakan, yang telah engkau ceritakan kepada, tidak sebanding dengan dosa meninggalkan satu sholat dengan sengaja. Itu kata baginda yang mulia Rasulullah, tidak sebanding dengan dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka hadirin yang bersama Allah, mari kita berpikir bersama bahwasanya begitu banyak saudara-saudara muslim kita yang meninggalkan sholat dengan sengaja, terutama pemuda-pemuda kita hadirin, yang senantiasa mereka tidak paham bahwasanya mereka melakukan kemungkaran yang sangat besar. Bayangkan satu sholat yang tidak kita kerjakan, satu sholat saja yang sengaja tidak kita kerjakan hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum manusia satu hukum. Bayangkan satu hukum ini dijelaskan oleh ahli ulama 80 tahun akhirat, sementara satu hari di akhirat hari yang 1000 tahun di dunia. Ini tinggalkan sholat dengan sengaja, satu sholat saja yang kita tinggalkan, maka Allah menghukum kita 80 tahun akhirat, sementara satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Hadirin yang bersama, mari kita sama-sama berpikir hadirin tentang bagaimana saudara-saudara muslim kita yang jauh dari amal-amal agama, yang bahkan senantiasa sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin tidak mengetahui daripada ilmu-ilmu agama sehingga mereka senantiasa mudah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang bersama Allah sebagai kewajiban daripada diri kita selaku umat yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk memberi nasihat, untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya amal agama ini penting yang saya maksudkan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kita mengajak saudara muslim kita, tidak mungkin kami yang datang ke sini di tempat bapak-bapak di Kupang ini tanpa kerjasama, tidak mungkin kami bisa berjalan dengan baik program-program kami tanpa dibantu dengan bapak-bapak tempat yang ada di sini. Kami selaku hadirin yang datang
ansor-ansor yang ada di sini. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa pertama kali masuk Islam dahulu di kalangan Muhajirin dan Ansor, inilah yang akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin dan Ansor yang dahulu, yaitu sahabat ini. Sahabat ini manusia biasa sebagaimana kita ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan mereka hidup bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, jadi diri kita ini sebagai umat Rasulullah SAW yang belajar menjadi muhajirin dan bapak-bapak yang berada di sini menjadi ansor, kerjasama yang baik. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang belajar menjadikan dirinya sebagai muhajirin dan ansor yang baik, kerjasama yang baik, maka akan menghasilkan hidayah yang kepada suara. Dan itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami seluruh muhajirin dan bapak-bapak ini, mari kita kerjasama yang baiklah. Kita melihat kiri kanan kita, di sana ada non muslim yang begitu banyak, yang begitu banyak. Terkadang kita tersuasana dengan suasana mereka. Mari kita buat suasana Islam yang senantiasa ditampilkan oleh agama kita sendiri, Bapak-bapak. Hadirin yang bersama Allah, insyaallah sebelum maghrib kami akan buat satu kerja, yang mana kerja ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada para nabi dahulu, para anbiya alaihi salam, menjumpai umat, mengajak manusia taat kepada Allah. Maka kami akan buat ini kerja nanti, menjumpai saudara-saudara kami yang ada di sini 40 rumah, samping kiri, samping kanan, depan, belakang masjid ini. Dan tanggung jawab bapak-bapak juga, tanggung jawab kita semua, yang mana ini penting kita sampaikan bahwasanya sholat berjamaah ini penting sekali, dan ini yang senantiasa kita akan sampaikan kepada saudara-saudara muslim lainnya. Tentunya kerjasama yang baik ini kami harapkan antara muhajirin dan ansor sehingga hidayah cepat diturunkan di kampung ini, kampung surah. Maka selanjutnya perkara ini kita semua ambil bagian, insyaallah. Sebelum ambil kita akan coba buat nanti silaturahmi, menjumpai saudara-saudara muslim yang ada di sini bersama